Jadi e-commerce sederhananya itu kita adalah perusahaan di bidang teknologi dan ingin membantu UMKM di seluruh Indonesia. Utamanya ketika mereka butuh bantuan sehari-hari di dalam operasional menjalankan transaksi online atau e-commerce-nya kayak gitu. Ketika UMKM mau masuk ke dunia digital, mau transaksi online, mau jual beli online, pasti dia akan menemukan sebuah hambatan. Dan misi kita adalah bagaimana kita menjembatani jutaan UMKM di Indonesia untuk mempermudah aktivitas harian mereka. Untuk mencapai goal tadi, kita sementara ini sudah menyediakan servis atau jasa di dalam 3 hal. Pertama, untuk teman-teman UMKM yang ingin menambah tim dan dia memang kewalahan sehari-hari menghandle semuanya sendiri, kita menyediakan sebuah tim yang remote yang mana bisa membantu UMKM mulai dari permasalahan menjawab pertanyaan calon pembeli, kemudian bagaimana mengubah itu menjadi sebuah transaksi penjualan, kemudian memanage sosial media, memanage marketplace, sampai ke tahap juga bagaimana mempromosikan produk di internet kayak gitu. Yang kedua, kita ingin memecahkan masalah kompleksitas teman-teman UMKM ketika mengirim barang-barang mereka. Jadi yang kedua itu kita fokus ke pengiriman. Jadi kita kolaborasi dengan ekspedisi besar di Indonesia dan kita saling bertukar teknologi. Dari pertukaran teknologi itu memungkinkan UMKM untuk mengirim paket-paketnya tanpa ribet. Dia tinggal duduk diam di rumah, input transaksi di platform kami, comship.id, seperti itu. Kemudian nanti ketika dia klik jemput, ekspedisinya itu akan datang. Yang ketiga terkait dengan pergudangan. Kenapa pergudangan di zaman sekarang penting? Karena untuk masuk transaksi online, untuk mampu diakses oleh customer-nya UMKM di seluruh Indonesia butuh lokasi yang strategis. Kalau nggak strategis, itu nanti akan muncul biaya yang tidak efektif. Jadi kita di sini bermitra dengan orang-orang kota yang memiliki ruangan-ruangan yang kosong untuk bisa didaya gunakan. Teman-teman UMKM terutama produk yang bagus-bagus di pulau-pulau luar Jawa, itu mereka semakin dekat ke kota customer sehingga durasi pengiriman lebih singkat dan juga di situ ongkos kirimnya lebih terjangkau karena jaraknya sudah semakin dekat. Nah, mereka tinggal klik layanan yang cocok dan setiap layanan ini Komtim, Komship, dan Compact punya website sendiri-sendiri dan punya link registrasi sendiri-sendiri kayak gitu dan punya customer support sendiri-sendiri. Namun mereka tentu nanti akan lebih maksimal ketika mereka ibaratnya menemui beberapa problem di dalam bisnis online mereka dan semua problem itu tersolusikan di sini kayak gitu. Jadi itu fokus kita di 3 area itu. Kita support untuk timnya UMKM namanya Komtim, kita support untuk manajemen pengiriman ya, dan namanya Komship, dan juga pergudangan ada namanya Compact kayak gitu. Mereka bisa akses semuanya melalui website yang kami develop. Nah, dengan kehadiran kami, terutama setelah kita mendevelop produk berbasis teknologi itu kayak gitu ya, dari sisi UMKM itu kayak kompleksitas atau problem-problem keseharian mereka itu sedikit mulai terpecahkan di satu tempat kayak gitu, yaitu di e-commerce. Nah, harapannya kita ke depan juga semakin banyak UMKM yang merasakan seperti itu kayak gitu. Semua aspek kehidupan untuk menjalankan transaksi online itu pelan-pelan semuanya itu bisa dikerjakan tanpa sebuah kompleksitas. Semua aktivitas itu bisa dikerjakan di satu tempat kayak gitu. Tidak harus menggunakan banyak aplikasi dan banyak pihak ketiga kayak gitu. Sebenarnya kalau kita melihat problem-problem desa-desa di Indonesia, masih banyak sekali teman-teman, terutama usia produktif, mereka kebanyakan pada merantau di kota besar. Menurut data statistik itu, setiap tahunnya itu masih naik 5% urbanisasi dari desa ke kota. Dan problem utamanya adalah masalah ketenagakerjaan. Kami memulai dari situ, kayak gitu. Jadi apa yang kami bisa lakukan adalah kami ingin men-training
teman-teman pemuda desa untuk mereka itu melek terhadap digitalisasi UMKM di Indonesia, dan harapannya adalah mereka bisa ngebantuin UMKM di Indonesia menjadi support timnya UMKM untuk memungkinkan direkrut oleh UMKM di seluruh Indonesia. Kalau menurut saya pribadi ya, Commerce itu merupakan company yang bisa dibilang kayak simbiosis mutualisme atau saling menguntungkan ya. Karena kan Commerce di sini itu menyediakan talent berupa customer service sama advertiser. Nanti dari partner yang gabung sama Commerce itu akan dikasih pelatihan sama disediakan itu tadi customer dan advertiser. Sedangkan untuk saya, maksudnya pemuda-pemuda di sini itu dikasih lowongan pekerjaan begitu. Awal kami di sini itu kan belum punya bisnis model yang jelas ya. Dulu kan masih berupa komunitas belajar. Itu beberapa masyarakat itu ada yang kayak negatif thinking gitu ke kami, bahwa mereka menganggap bahwa kami itu ini tuh ajaran nggak bener kayak gitu. Pembuktian yang terus-menerus, hanya itu modal saya untuk memperoleh kepercayaan dari orang-orang terdekat. Tidak mudah dan butuh waktu. Tetapi saya buktikan, menunjukkan bahwa saya sudah cukup dewasa untuk mengambil keputusan yang berisiko. Jadi sebenarnya kalau yang terkait resign ya dari PNS kayak gitu untuk menekuni bisnis, saya nggak kaget. Karena emang dari awal nikah udah cerita kalau pengen resign, pengen lebih fokus ke dunia entrepreneur kayak gitu. Tapi waktu itu yang membuat saya kaget itu waktunya gitu. Kok secepat itu gitu. Waktu itu kan kami baru menikah 2,5 tahunan, kemudian bilang mau resign, pulang kampung, terus saya kaget gitu. Ini beneran kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, kalau aku nggak resign sekarang, kalau aku nggak pulang kampung sekarang, nanti aku keburu tua gitu. Keburu tua dan belum bisa ngasih manfaat apa-apa ke orang lain di kampung kayak gitu. Semenjak anak-anak itu, emang anak itu pendiam. Tapi kalau berbicara di depan itu memang tidak malu-malu. Kuliah itu sudah bilang apa ibu dan bapak ingin anaknya menjadi pegawai begitu. Dan saya itu jawab dia, siapa yang tidak ingin karena anaknya menjadi pegawai. Ternyata sudah selesai itu PNS cuma 2 tahun ya. Itu pikirannya sudah netap ingin keluar. Saya cuma mengizinkan. Pas habis pulang kampung, setiap akhir minggu kita ngumpulin orang-orang di desa buat kita sharing pengetahuan masalah ini loh, gimana caranya kita bisa dapat penghasilan dari jualan online kayak gitu. Cuman kalau aku ingat betul waktu itu, lagi-lagi teman-teman di desa itu belum siap bagaimana mereka bisa bertahan di jalur entrepreneurship. Kita ngelatih banyak banget orang desa buat mereka jadi marketers, tapi tingkat keberhasilannya di bawah 5% kayak gitu. Awal kami di sini itu kan belum punya bisnis model yang jelas ya. Dulu kan masih berupa komunitas belajar. Itu beberapa masyarakat itu ada yang kayak negatif thinking gitu ke kami, bahwa ini tuh ajaran nggak bener kayak gitu. Sampai ada yang menyebarkan hoax ke orang-orang sekitar kayak gitu, bahwa itu kamu marketer itu nggak bener tuh kayak gitu. Pada saat itu Mas Novi lumayan terpuruk, maksudnya lumayan kayak ngedown kayak gitu. Kita udah berusaha susah payah buat berbagi ilmu ke orang-orang, kok malah di luar sana ada orang-orang yang julid lah kayak gitu. Ya aku berusaha buat menjernihkan pikirannya beliau kayak gitu, bahwa ya udah sih kita berbuat baik aja ke orang itu. Jadi orang-orang yang kayak gitu tuh kita rangkul aja, diajak komunikasi, kemudian kalau mereka butuh bantuan apa juga, kalau kita bisa bantu ya dibantu kayak gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah nggak ada lagi orang kayak gitu.
Kita waktu itu berada di titik yang sangat-sangat terpuncak sekali sih. Kita kalau di total itu udah melatih lebih dari 1.500 orang, teman-teman pemuda desa di Jawa Tengah. Dan kalau di total juga sudah luar biasa banyak alumninya lah. Lebih dari 20 alumni yang sukses sekarang jadi entrepreneur. Dan dari dulu sampai sekarang, kita rutin bagiin pendapatan ke pemuda desa itu lebih dari 1 miliar rupiah per bulannya. Orang-orang itu yang dulunya sempat kayak menyebarkan berita-berita nggak benar, ya mereka udah nggak bisa berkata apa-apa lagi. Sekarang udah melihat bukti yang nyata, kemudian mereka juga berhubungan baik dengan kami. Sebenarnya kita dicambuk oleh COVID itu kan 2019 itu luar biasa sih. Penurunan tajamnya dimulainya dari situ kayak gitu. Kita tidak bisa beradaptasi dengan ekosistem pekerjaan seperti di kota. Di kota ataupun orang-orang kota yang mungkin biasa kerja kantoran, mereka udah biasa WFH ya. Tapi kita di anak-anak desa, itu agak susah untuk kita kerja dari rumah kayak gitu. Nah waktu awal COVID itu nggak boleh kan yang namanya berkumpul di satu tempat itu. Mereka harus kerja di rumah masing-masing. Tahu sendiri teman-teman keadaan desa, di rumah tidak ada sinyal. Hal-hal itu sangat-sangat memukul telak kami waktu itu. Dan walaupun waktu COVID itu melonggar, kita agak kesusahan tuh untuk naik lagi kayak gitu. Nah, dari situ kita berpikir, kita udah berjalan 4 tahun tuh. Segitu-segitu aja, kayak perusahaan yang berjalan dengan biasa saja tanpa sebuah inovasi. Nah, mulailah waktu itu sebagai momentum dari serangkaian pembelajaran kita 4 tahun terakhir itu, akhirnya kita diskusi dan rebranding. Nama Kampung Marketer itu jadi commerce kayak gitu. Dengan singkatan waktu itu, ko-nya itu aku tulisin waktu itu kolaborasi, C-nya itu adalah e-commerce kayak gitu. Jadi bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan banyak pihak untuk membantuin UMKM biar bisa masuk ke e-commerce kayak gitu. Waktu saya join commerce itu kan kondisinya adalah rebranding dari Kampung Marketer ke commerce. Jadi waktu itu situasinya emang kita baru jadi commerce banget, tapi harus dihadapi dengan kondisi yang memang lagi pandemi. Struggle-nya adalah banyak UMKM yang kemudian nggak bisa beradaptasi sama pandemi, user kita juga banyak yang akhirnya off, dan itu mengakibatkan banyak teman-teman talent yang tadinya sudah diberdayakan, mereka juga jadinya ikut off juga. Memang dulu awal-awal kita masih sangat kesulitan lah buat rekrut engineer, khususnya di area Banyumas gitu ya. Seiring berjalannya waktu sekarang ya banyak yang anak-anak engineer yang dulunya merantau di kota-kota besar sekarang pengen balik kampung ke Purbalingga atau ke Purwokerto, daerah sekitar lah.